Provinsi Sulawesi Barat. Nah, apa sih pariwisata berkelanjutan itu? Menurut UNWTO, pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, dan masyarakat lokal, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang. Sebenarnya peraturan tentang pariwisata berkelanjutan itu sudah ada dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat nih, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat. Nah, ini adalah turunan dari peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata. Nah, pasalnya bisa di sini. Saya sudah menjelaskan bagaimana konsep pariwisata berkelanjutan itu, kemudian dengan aturan di Sulawesi Barat yang ditandatangani langsung oleh Gubernur. Nah, sekarang tinggal prakteknya, apakah sudah dijalankan atau belum. Nah, untuk melihat itu saya mengambil dua contoh, yaitu Datok yang terletak di Majene, kemudian Kali Biru yang terletak di Polewali. Nah, kenapa saya mengambil dua tersebut? Karena saya pribadi sudah pernah datang ke tempatnya, jadi bisa menggambarkan lebih alami hal tersebut. Pasir putih, batu karang, dan laut berwarna gradiasi hijau hingga biru tua. Gambaran dari Datok sebagai ekowisata Majene yang dilengkapi jembatan instagramable dengan gazebo yang tidak kalah mempesona, membuat banyak muda-mudi dan keluarga berselfie ria di setiap sudut pantai. Nah, kalau yang ini namanya Kali Biru yang menyediakan kolam yang airnya sangat sejuk karena mengalir langsung dari atas gunung. Di samping kolam terdapat sungai dengan batuan yang besar dan sama segarnya. Kali Biru juga menawarkan banyak spot foto dengan pepohonan durian yang dapat dipetik dan dimakan langsung oleh pengunjung ketika musim durian tiba. Tadi video yang menggambarkan tentang Datok dan Kali Biru. Terkait apakah sudah memenuhi konsep pariwisata berkelanjutan. Nah, kita lihat lagi dampaknya terhadap lingkungan. Kali Biru itu sangat dekat dengan alam, pohon durian ada di sana, dan air yang ada di kolam itu datang langsung dari gunung, dan kemudian di sampingnya sungainya masih asri, banyak bebatuan. Begitu juga dengan Datok yang langsung berseberangan dengan laut. Di hadapan kita laut membentang dengan sangat birunya. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah apakah kemudian pariwisata ini akan dikembangkan di masa depan? Apakah tidak akan mati? Seperti contohnya itu adalah Barane. Barane itu awalnya merupakan salah satu pariwisata yang sangat diunggulkan di Majene, kemudian tergeser pesonanya oleh hadirnya Datok. Nah, itulah yang menjadi bagaimana tantangan pemerintah Sulawesi Barat, bagaimana mereka menghadirkan sebuah pariwisata yang mengikuti zaman dan tidak membuat orang bosan, sehingga konsep pariwisata berkelanjutan yang ada memang terpraktekkan dengan sangat nyata, seperti tetap menjaga lingkungan, namun pariwisata tersebut bertahan lama kepada generasi-generasi selanjutnya. Tantangan kedua adalah bagaimana kemudian pariwisata yang ada di Sulawesi Barat itu memang sedikit sekali yang kemudian mengeksploitasi atau merusak lingkungan yang ada, karena memang mereka mendasarkan pada lingkungan seperti pantai, danau, air terjun, dan sebagainya. Cuma tantangannya adalah bagaimana kemudian pengelola tersebut menyediakan segala fasilitas dan sarana yang kemudian tidak membuat wisatawan merusak alam yang telah disediakan. Misalnya menyediakan tempat sampah agar kemudian wisatawan tidak membuang sampah sembarangan, atau menyediakan yang namanya literasi agar pengunjung itu sadar bagaimana kemudian lingkungan itu harus dijaga, menyediakan tempat kamar mandi, musola yang mumpuni agar semuanya itu bisa teratur gitu, dan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga bisa menciptakan konsep pariwisata berkelanjutan yang sempurna. Adalah bagaimana kemudian pemerintah Sulawesi Barat menjadikan pariwisata sebagai sebuah kekuatan ekonomi di provinsi ini. Karena begini, selama ini pemerintah belum benar-benar menjadikan pariwisata sebagai sebuah tujuan utama yang dikembangkan. Kita bisa lihat bagaimana dalam membentuk suatu pariwisata di Sulawesi Barat itu belum benar-benar ada yang terkonsep secara rapi sesuai dengan pariwisata berkelanjutan yang kemudian bisa mendatangkan kita mendapat sertifikat dari nasional. Karena pariwisata berkelanjutan di daerah kemudian akan bisa diberikan sertifikat dari nasional jika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ada. Nah, Sulawesi Barat itu masih jauh dari hal tersebut karena
kembali lagi kepada bagaimana pemerintah belum menjadikan fokus pariwisata itu menjadi fokus utama dengan ide-ide cemerlang yang kemudian dikembangkan dengan dana yang mumpuni dan kepengurusan yang kemudian kompak dan memang sesuai dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang ada. Demikianlah tadi video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu